وسلم والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami yang ada di tempat ini, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, baik yang masih aktif maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan pada hari ini pertemuan yang mubarakah, pertemuan yang untuk menambah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, jadikanlah kami yang ada di tempat ini orang-orang yang pandai mensyukuri atas nikmat-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami golongan orang-orang yang mengkufuri atas nikmat yang telah Kau berikan. Ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan mohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan informasi bahwa keberadaan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan serta melaksanakan fungsi-fungsi perlindungan khususnya kepada konsumen dan masyarakat Indonesia. OJK selain tugas mengkaji dan menjamin keberadaan lembaga-lembaga keuangan, tentu juga memberikan solusi terkait berbagai kegiatan usaha yang ada, khususnya pada bisnis keuangan non-bank, serta memberikan pelajaran yang positif bagi masyarakat. Karena itu perlukan dan keberadaan OJK diharapkan akan menemukan kegiatan usaha di Kabupaten Buleleng, tentu khususnya perbankan, sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Buleleng. Hadirin sekalian, beserta pelaku-pelaku UMKM yang saya banggakan, saya menyambut baik diselenggarakannya edukasi keuangan pada UMKM. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya utama yang dilakukan dalam pembangunan perekonomian sudah menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Buleleng, tentu sangat didukung melalui berbagai kontribusi optimal dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Itu melalui kegiatan edukasi keuangan pada UMKM dengan mengangkat tema UMKM yang kelas dengan produk keuangan syariah. Saya selaku pribadi dan UMKM Buleleng mengharapkan para pelaku UMKM itu dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan pola keuangan yang tepat dan efisien, sehingga UMKM dapat berkembang lebih besar dan berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan perekonomian daerah di Kabupaten Buleleng. Hadirin sekalian yang saya hormati, UMKM naik kelas merupakan kondisi ketika pelaku usaha berhasil mengembangkan usaha mereka. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui peningkatan omset, aset, dan kapasitas bisnis. Dalam pengembangan usaha yang dilakukan UMKM, peranan perbankan itu sangat penting. Karena bank merupakan mitra yang berlangsung berhubungan dengan masyarakat, di samping adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM. Saat ini banyak lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan bantuan, terutama permodalan UMKM. Selain bank konvensional, pemberian UMKM juga ada dari peran lembaga keuangan syariah. Keuangan syariah merupakan kondisi
dan sistem keuangan masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini menggunakan akad-akad atau kontrak dengan konsep bagi hasil, jual beli dan jasa, serta menegaskan konsep bunga. Tadi sudah dikatakan terkait dengan OJK, jadi kami tidak akan mengulang. Intinya adalah OJK adalah punya tiga tugas: satu mengawasi, satu mengatur, kedua mengawasi dan melindungi. Nah, dalam melakukan tiga tugas tadi, maka salah satu tugas pentingnya di sini yang kami lakukan adalah terkait dengan mengatur dan mengawasi. Melindungi adalah terkait dengan bagaimana kita sama-sama bisa menghantarkan ibu-ibu sekalian khususnya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan layanan-layanan di OJK dan tentunya layanan-layanan yang bisa yang dijangkau. Bagus sekalian, dalam kondisi yang seperti itu maka ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait bahwa dalam layanan tadi itu ternyata ada juga yang berniat buruk atau berniat jahat atau juga berniat baik, sehingga kemudian kami juga di OJK bersama-sama dengan 21 instansi nantinya itu membuat sebuah satgas yang namanya adalah satgas pasti, di mana Kemendak juga masuk, kemudian Kemenkop juga masuk, kemudian juga semua Bank Indonesia masuk 21. Nah ini kemudian di situ kami menangani terkait dengan tawaran-tawaran menempatkan dana yang kemudian memberikan bunga balik yang tinggi. Nah nanti jasa sudah kota dan juga bagaimana kemudian banyak yang kemudian terkena jebakan tawaran umroh yang kemudian tidak berangkat, kemudian tawaran haji tidak berangkat, kemudian juga selain itu kami juga menangani juga misalnya adalah terkait dengan yang ditipu. Nah dan sana itu yang anti scam center. Jadi kalau ditawari apa dan sebagainya untuk paruh waktu kemudian ternyata dikasih bonus sama orang kemudian nggak masuk, nah itu kemudian bisa lapor ke IASC atau Indonesia Anti Scam Center. Nah kemudian untuk sekalian dari sini kemudian yang ingin kami sampaikan juga dalam konteks bagaimana kemudian kita juga harus menyikapi tawaran-tawaran tadi. Yang pertama adalah karena ini ibu sebetulnya nanti ada tiga yang menyebabkan ibu itu meminjam. Betul nggak ibu? Satu adalah membantu keluarga, benar nggak? Yang kedua cari tambahan. Yang ketiga ingin mencukupi kebutuhan sendiri. Akhirnya banyak yang kemudian terjebak pinjol. Nah ini harus hati-hati. Sehingga kemudian kami menghadirkan PMM Madani Syariah. Ada dua ya, kalau saya dulu ya. Nah itu yang kemudian nanti dari beberapa pakar bisa untuk membantu sana. Karena ada penelitian dari Universitas Indonesia itu ibu Indonesia itu support karena dia ingin untuk membantu suaminya, ingin untuk kesehatan keluarganya. Tapi kadang-kadang jalannya cepat sehingga kemudian terjebak di dalam yang tidak berizin atau tidak diawasi. Jadi itu yang kemudian perlu diperhatikan. Nah dalam konteks ini juga saya itu izin Pak Kadis. Jadi kalau di syariah itu nanti ada konsep halal. Tadi saya sampaikan akad ya. Halal itu ada tiga aspek. Satu adalah dia tidak menghindari riba. Yang kedua, ini yang penting, dia menghindari goror. Goror yang itu. Jadi tadi kenapa kami menyampaikan bahwa kami terima kasih dahulu di Cirebon itu ada operasi yang riba. Jual emas itu, kami minta apa mobil, dikasih apa baru kami tidak. Nah itu lagi. Itu. Yang ketiga adalah keadilan. Nah keadilan itu kenapa sangat penting karena kami juga mencermati program Pak Gubernur Pak dan program Pak Presiden pembangunan kita Bali 100 tahun depan. Lanjut terus tapi kuat mana? Betul nggak? Itu dia.